Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Sabtu 31 Desember 2022, kita bersama-sama telah memasuki hari terakhir di tahun 2022. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk berefleksi atas peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita yang telah kita lalui selama tahun 2022. Pada hari ini, GKJ Karangpandan tidak mengadakan secara khusus ibadah malam tutup tahun 2022. Namun, melalui video pada hari ini, kita akan bersama-sama mengambil waktu di keluarga kita masing-masing ataupun secara pribadi. Kita akan menghayati karya Tuhan yang telah kita terima selama tahun 2022 ini dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali refleksi malam tutup tahun 2022 dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Tahun ini adalah tahun yang penuh arti. Menjadi guru untuk tahun yang sedang kita nanti. Suka dan duka telah kita lewati. Semoga memberi arti untuk hidup yang kita jalani. Selamat menutup tahun 2022 dalam cinta dan hikmat ilahi. Jemaat yang terkasih, hari ini kita datang kepada Tuhan dan mensyukuri penyertaan-Nya. Sebab hanya karena penyertaan-Nya kita dapat menjalani dan memaknai tahun 2022. Kita mau bersorak-sorai dan mengangkat panji kemenangan Tuhan. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan namanya. Ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang terkasih, ambillah waktu sejenak untuk bisa merenungkan hal-hal apa yang telah kita perbuat selama tahun 2022 yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa dan mengakuinya secara pribadi di hadapan Tuhan.
Setelah merenungkan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ambillah waktu sejenak untuk merenungkan anugerah Tuhan apa saja yang kita terima di tahun 2022. Ambillah waktu juga untuk berdoa dan bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut. Jemaat terkasih, meski banyak kesalahan yang kita perbuat, nyatanya kasih anugerah Tuhan terus dinyatakan kepada kita setiap hari. Sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita mengambil waktu untuk berdoa, menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah kami jalani, kami lalui selama tahun 2022. Hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang adalah terang bagi kehidupan kami, yang akan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyiapkan hati kami membuka hati kami, berbicaralah, berilah kami hikmat-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama menerima firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8. Kita akan memperhatikan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19, demikian sabda Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku,
kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal tadi kita menyanyikan Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan yang kedua, yakni kekuatan serta penghiburan. Syairnya menyatakan demikian: kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ya, syair lagu ini sungguh indah, dan syair ini dikarang oleh Carolina Sandels. Nah, Carolina Sandels ini waktu masih kecil fisiknya begitu lemah. Saking lemahnya sampai dia tidak bisa beraktivitas seperti normalnya anak-anak di usianya. Seringkali ia berada di ruang kerja ayahnya sementara teman-teman yang lain itu bermain di luar. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah ketika dia mengalami kelumpuhan dan harus terbaring di tempat tidur di usianya yang masih 12 tahun. Dan waktu itu dokter sudah mengangkat tangan, merasa tidak sanggup untuk menyembuhkan dia. Ada satu peristiwa di dalam kehidupan Carolina, di mana itu didasari oleh imannya dan iman kedua orang tuanya, yang begitu sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, begitu sungguh-sungguh bertekun di dalam doa meminta mujizat Tuhan. Sampai satu ketika diceritakan bahwa pada waktu itu Carolina ketika sedang ditinggal oleh orang tuanya, ketika sedang pergi ke gereja, dia membaca satu bagian Alkitab. Yang dia baca adalah kejadian ketika Tuhan membangkitkan anak perempuan Yairus yang dianggap sudah mati. Setelah membaca kisah itu, kemudian timbul iman di dalam dirinya. Dia sungguh-sungguh dan semangat antusias di dalam berdoa, meyakini bahwa mujizat Tuhan masih bisa terjadi pada saat ini. Itu yang dia imani. Dan kemudian terjadilah dengan semangat yang sungguh sukacita yang besar, dia betul-betul bangkit dari tempat tidurnya. Dan kemudian dia bergegas, berganti pakaian dan berjalan menuju ke gereja. Betapa terkejutnya orang tuanya dan orang-orang di gereja ketika mengetahui bahwa Carolina seorang anak yang lumpuh, kemudian dia bisa berjalan ke gereja. Satu mujizat anugerah Tuhan yang disyukuri di dalam kehidupan Carolina dan keluarganya. Nah, suatu ketika di usianya yang ke-26, Carolina mengalami satu peristiwa yang begitu memilukan di dalam hidupnya. Karena orang yang dia kasihi, yakni ayahnya,
itu meninggal secara mengenaskan ketika tenggelam di danau Vetern. Lalu lagu kekuatan serta penghiburan ini ia gubah dan kemudian menjadi peneguhan baginya untuk tetap melayani dengan penuh kemenangan selama puluhan tahun pasca peristiwa traumatis itu. Lagu ini betul-betul menunjukkan bagaimana Carolina menghayati bahwa di masa sukacita, ketika anugerah Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan dan membuat dia berbahagia, ia bersyukur. Tetapi juga ketika ada peristiwa yang memilukan, yang mendukakan, dia tetap tidak mengeluh kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pujian itu dan sebagaimana yang diimani oleh Carolina, bahwa suka dan duka itu bergantian Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu untuk memperkuat iman kita. Sebagaimana yang mungkin kita alami selama tahun 2022 dan juga mungkin tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua peristiwa itu sangat berharga dan semuanya dipakai oleh Tuhan untuk menolong iman kita supaya menjadi semakin murni, semakin dewasa, semakin menunjukkan bagaimana apakah iman kita ini kokoh atau tidak. Namun persoalannya, kita seringkali kurang bersabar terhadap proses yang kita lalui. Seringkali kita tidak bisa memaknai, tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa itu. Terlebih ketika ada peristiwa-peristiwa yang mengecewakan, peristiwa-peristiwa yang mendukakan, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita inginnya supaya yang kita lalui adalah yang nyaman saja, yang manis saja. Sementara yang pahit, yang tidak enak, langsung berlalu begitu saja, tidak perlu dihiraukan. Ini persoalan yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Karena itu pada malam hari ini kita mau mengambil waktu banyak berefleksi, baik secara pribadi maupun bersama-sama di dalam keluarga. Karena persoalan-persoalan itu kadang-kala muncul di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam hidup kita berkeluarga, yang kemudian bisa saja menggoyahkan bahtera rumah tangga kita, menggoyahkan kaki kita ketika kita melangkah. Nah, mari kita berefleksi. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan tentang bagaimana kita memaknai peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, peristiwa apa? Ya, silahkan jemaat untuk merenungkan secara pribadi, peristiwa apa yang paling membahagiakan sepanjang tahun 2022? Apa? Lalu mengapa itu membahagiakan bagi kita? Dan bagaimana syukur kita nyatakan kepada Tuhan ketika peristiwa bahagia itu kita alami. Lalu yang kedua, peristiwa apa di tahun 2022 yang paling mengecewakan atau mendukakan kita, atau membuat kita tidak nyaman? Dan mengapa itu membuat kita kecewa, membuat kita berduka, membuat kita tidak nyaman? Kenapa? Mari kita ingat-ingat, ketika hal itu terjadi, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Sudah benarkah sikap kita kepada Tuhan? Lalu yang ketiga yang bisa kita renungkan, seberapa sering kita bersyukur atas keadaan-keadaan yang kita alami di tahun 2022? Seberapa sering?
Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, anak-anak bisa mengingat, bisa dihitung seberapa sering saya bersyukur. Sebaliknya, seberapa sering kita mengeluh atau meratapi keadaan kita. Coba bandingkan di antara keduanya, bersyukur dan mengeluh. Realitanya, mana yang lebih sering? Dan yang terakhir yang bisa kita tanyakan kepada diri kita adalah bagaimana peristiwa-peristiwa itu kita jadikan pelajaran, kita maknai untuk menjadi satu pelajaran bagi hidup kita ke depan. Bagaimana kita akan memaknai kehidupan kita ke depan? Kalau suatu ketika ada peristiwa-peristiwa yang mungkin mirip, ya sama-sama menyenangkan mungkin, atau sama-sama menyedihkan, bagaimana kita akan meresponinya? Jemaat terkasih, pertanyaan-pertanyaan itu boleh kita renungkan sepanjang malam ini, sampai nanti kita berganti tahun, yang menutup tahun 2022 ini. Nah, ketika kita dapat memaknai setiap peristiwa dalam hidup kita dengan terang Kristus, maka sebenarnya kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk menerima hikmat dari Tuhan. Kita bisa memaknai, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa memakainya untuk ke depan kita menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, iman pada Kristus merupakan sumber hikmat bagi kita. Ia menjadi terang, ia memancarkan hikmat kemuliaan Allah. Hal itulah yang mestinya kita yakini. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dinyatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bagi kita yang mengikut Kristus, yang sungguh-sungguh mau meneladan Dia, belajar dari kehidupannya, kita akan dituntun hidup kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin masalah kita saat ini belum selesai. Kita belum tahu jalan keluar bagi persoalan kita. Tetapi sabda Tuhan jelas menyatakan, akulah terang dunia. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan kesaksiannya itu adalah kesaksian yang benar, yang bisa dipercaya, yang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Jadilah saksi bahwa apa yang dikatakan Yesus itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan di penghujung tahun 2022 ini, mari kita mantapkan diri membaca buku kehidupan bersama Tuhan Yesus, terang dunia dan sumber hikmat dunia. Rasakan dan alami terangnya, sebab di dalamnya Tuhan menuntun kita dengan hikmat. Jika di masa lalu Allah telah menuntun dengan hikmat, di masa mendatang tuntunan hikmatnya pasti akan tetap dinyatakan. Di akhir, saya ingin menunjukkan sebuah doa kepada Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Doa ini diberi nama Serenity Prayer. Di sana dinyatakan begini, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Satu doa yang luar biasa. Satu permintaan kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya, sanggupkan saya untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dorong saya untuk mengubah
hal-hal yang bisa saya ubah, dan berikan saya hikmat untuk tahu perbedaan kebenaran. Nah, kiranya doa ini juga menjadi doa yang senantiasa kita doakan, kita mintakan kepada Tuhan, dan sehingga kita boleh dituntun di dalam hikmat-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memasuki waktu teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu. Kami tahu bahwa suka duka bergantian di dalam kehidupan kami. Peristiwa menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Tuhan izinkan terjadi untuk memperkuat iman kami, untuk menolong kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami, tolonglah kami, sehingga kami boleh menyadari tangan Tuhan yang ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk senantiasa bergantung dan berharap kepada Engkau. Beri kami hikmat-Mu, sehingga kami bisa memaknai setiap peristiwa dengan benar, dan kemudian kami menjadikannya pelajaran dalam hidup kami, dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami di dalam terang kasih Tuhan. Karena Engkaulah terang dunia, Engkaulah terang hidup kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Karangpandan, Tuhan pimpin di dalam kehidupannya. Memasuki tahun yang baru 2023, boleh menjalaninya di dalam terang-Mu dan boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya, sepenuhnya. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menutup refleksi malam tutup tahun ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait yang ketiga, empat, dan yang kelima. Ya Tuhan, tiap jam. Suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku
Kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari bersama-sama dengan umat di seluruh dunia kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Jalanilah dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati.